Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita sampai kepada qaulul musannif rahimahullah, wal hamilu wal murdi'atu in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Wal hamilu, dan orang perempuan yang hamil, wal murdi'atu, dan perempuan yang sedang menyusui, in khafata ala anfusihima, jika dia khawatir, orang yang hamil dan orang menyusui tersebut, ala anfusihima, atas diri mereka, khawatir atas diri mereka, aftarata, maka boleh dia tidak berpuasa, wa alaihimal qada, dan wajib atasnya mengqadha puasa tersebut. Jadi orang yang hamil atau orang yang sedang menyusui, jika dia khawatir kalau dia puasa akan membahayakan dirinya, maka boleh dia tidak berpuasa, tetapi wajib diqadha. Wa in khafata ala auladihima, jika dia khawatir atas anak-anak mereka berdua, yaitu anak yang hamil dan yang menyusui, aftarata, boleh juga dia tidak berpuasa. Wa alaihimal qada wal kafaratu an kulli yawmin mud, dan wajib pula atasnya untuk mengqadha dan membayar kifarah, an kulli yawmin muddun, atas daripada tiap-tiap hari satu mud. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi, satu ritel dan sepertiga, satu liter sepertiga, bil iraqi, dengan ritel Iraq. Jadi jika dia khawatir atas anaknya, kalau dia puasa, orang yang hamil itu nanti janinnya, dia khawatir akan terjadi bahaya pada janinnya, atau orang menyusui misalnya, dia tidak puasa lantaran sebab dia khawatir anaknya itu tidak bisa menyusu, tidak bisa minum ASI, maka orang yang khawatir atas dirinya sendiri ini, maka wajib qadha sekaligus wajib fidyah, setiap harinya satu mud. Wa in khafata ala anfusihima, dan jika dia khawatir atas anfusim, atas diri keduanya, wa alal waladi, dan khawatir atas anak, lam tajib al fidyah, al fidyatu kadzalik, tidak wajib fidyah pada sedemikian itu. Nah, jadi penjelasannya adalah orang yang tidak berpuasa, orang hamil, dan orang yang menyusui yang tidak berpuasa, kalau dia khawatir atas dirinya sendiri, maka yang wajib hanya qadha. Tetapi kalau yang dia khawatirkan bukan dirinya, tetapi yang dikhawatirkan adalah anaknya, khawatir terjadi apa-apa pada anaknya kalau dia puasa, maka yang wajib itu dua, yaitu qadha sekaligus fidyah. Ya. Dan yang ketiga adalah jika dia khawatir dua-duanya, dia khawatir atas dirinya sekaligus khawatir juga atas anak-anaknya, maka itu juga yang wajib hanya satu, yaitu fidyah. Gitu. Lanjut. Wal maridu, dan orang yang sakit, wal musafiru, dan orang musafir, safaron tawilan, musafir yang jauh, yuftirani wa yaqdiyani. Nah, maka boleh dia tidak puasa dan nanti wajib qadha. Orang yang sakit dan orang yang musafir. Tapi syaratnya musafir yang jauh sampai 82 km. Wala fidyata alaihima, dan tidak wajib fidyah atas keduanya. Ya qaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa yushtaratu fil maridi ay yakhafa mubiha tayammum, dan disyaratkan kebolehan orang yang sakit tidak berpuasa
Wa yushtaratu, disyaratkan pada orang yang sakit baru boleh dia tidak puasa, ayya khafa, bahwa dia khawatir, mubihat tayammumin, khawatir terhadap sakitnya yang membolehkan tayamum. Apa itu mubihat tayamum atau disebut dengan mahdzurut tayamum? Yaitu pertama, kalau dia orang tayamum itu kan sakit terus dia tayamum, sebabnya kalau dia puasa misalnya, itu akan mengancam jiwanya. Atau yang kedua, kalau dia puasa maka akan memperlambat penyembuhannya. Atau yang ketiga, kalau dia berpuasa itu akan menjadikan dia semakin sakit. Itu namanya mahdzur atau mubihat tayamum. Kalau sakitnya seperti itu, nah maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau sekedar pilek atau sekedar sesuatu yang tidak mengganggu terhadap puasanya, maka tetap wajib puasa. Au yashqa alaihi shaumu masyaqqatan syadidatan la tahtamilu adatan, atau yashq, berat atasnya oleh puasa, masyaqqatan syadidah, berat yang sangat, wala tahtamilu adatan, dan tidak bisa ditanggung secara beban ini tidak bisa ditanggung secara kebiasaan. Kalau dia puasa maka akan menyebabkannya berat sekali. Misalnya kalau dia puasa dia akan tidak bisa mampu berdiri untuk sholat, misalnya itu kan masyaqqah syadidah la tahtamilu adatan. Atau misalnya dengan sebab dia bekerja, misalnya pekerjaannya itu sangat memberatkan sekali, masyaqqah syadidah, maka orang tersebut kalau dia tidak mampu disebabkan dia bekerja seperti itu, maka di saat ketidakmampuan itu boleh dia membatalkan puasanya. Kalau memang dengan sebab bekerjanya itu itulah tahtamilu adatan, berat sekali dia berpuasa sampai tidak bisa ditanggung secara kebiasaan. Jadi sakit yang membolehkan itu adalah yakhafa mubihatin aw yashqa alaihi shaum masyaqqatan syadidatan la tahtamilu adatan. Ammal musafir, adapun orang musafir, fa yushtaratu, maka disyaratkan li jawazi fitrihi, bagi kebolehan dia tidak berpuasa, ayyakuna safaruhu tawilan, bahwa adalah musafirnya itu jauh, jauh, yablughu masafatal qasr, yang sampai itu jaraknya itu masafatal qasri, jarak yang membolehkan dia mengqasar salat. Kalau di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidat itu sampai 82 km perjalanan. 82 km perjalanan. Ini adalah yang disebut dengan masafatul qasr. Wa alla yakuna safaruhu maksiyatan, bahwa adalah musafirnya itu maksiat, bukan maksiat. Kalau musafirnya maksiat, maka itu tidak boleh dia membatalkan puasanya. Begitu juga wa yajibu ayujawiza madinatahu qabla fajril yaum, dan wajib dia sudah melewati kotanya sebelum fajar pada hari itu, al-fajr qabla fajril yaumil ladzi yuridu ayuftira fihi, yaitu pada fajar hari yang mana ia ingin tidak berpuasa. Jadi salah satu syaratnya baru boleh orang musafir tidak puasa, dia harus sudah keluar dari kotanya sebelum fajar. Jadi sebelum fajar hari yang mana dia ingin tidak berpuasa, dia sebelum fajar itu sudah dia di luar. Misalnya orang yang ingin pergi misalnya keluar daerah, terus berarti baru dia boleh berpuasa, tidak berpuasa pada hari itu. Nah, subuh hari itu harus jadi luar, misalnya di waktu subuhnya dia sudah berada di Bil misalnya, di bandara misalnya, berarti hari itu boleh dia tidak berpuasa. Falau tala al-fajru, andai kata sudah terbit fajar, wa huwa ma yazalu fil balad alladhi sayusafiru minhu, dia masih di tempat atau di wilayah, di negeri yang hendak ia musafir daripadanya, lam yahillu lahul fitru, maka tidak boleh dia membatalkan puasanya. Nah, tapi kalau subuh itu dia masih ada di rumahnya, belum dia jalan untuk musafir,
Itu tidak boleh dia tidak berpuasa di hari itu. La yahlam yahillu lahul fitr. Wa in safara fi athna as-saum, fi athna as-saum, jika dia musafir pada ketika dia pada pertengahan hari, misalnya di jam 8, itu dia jalan musafir jam 8 pagi, jam 9 pagi misalnya. Wa in safara fi athna al-yaum. Ini in ghaya. فلو طلع الفجر وهو ما يزال في البلد الذي سيسافر منه لم يحل له الفطر وإن سافر في أثناء اليوم. Sekalipun dia musafir pada hari itu. Jadi dia yang dipandang adalah dia harus sudah keluar dari kotanya, dari batas kampungnya itu. Dia sudah ada di luar di waktu subuh tersebut. Baru boleh dia tidak berpuasa hari itu. Tapi kalau dia masih di rumahnya pada subuh itu, ya, sudah tidak boleh untuk tidak berpuasa. Li'annahu qad ijtama'a fi yaumihi janibul hadar, karena sesungguhnya berkumpul pada hari tersebut janibul hadar, sisi dia hadir tidak musafir, wa janibus safar, dan sisi musafirnya. Fa ghalaba janibul hadari, maka menang oleh yang sisi hadarnya, sisi yang bukan musafirnya. Itu. Karena alasannya kenapa tidak boleh? Karena ketika dia di subuh itu masih berada di rumah, berarti dia dalam keadaan belum musafir, berarti tidak boleh dia tidak berpuasa. Terus begitu dia keluar, itu namanya janibus safar. Nah, ketika berkumpul janibus safar dan janibul hadar, maka dimenangkan janibul hadar. Fa in wasala ila makanin, andai kata dia sampai di tempat di mana dia ingin dia musafir kepadanya, wa nawal iqamata fihi arba'ata ayyam, dan dia berniat untuk diam di sana 4 hari, ada yaumayid dukhul wal khuruj, selain hari masuk dan hari keluarnya, haruma alaihil fitru, maka haram dia untuk tidak berpuasa di hari itu. Karena orang yang berniat mukim di satu tempat 4 hari atau lebih selain hari masuk hari keluarnya, itu dianggap mukim, bukan musafir lagi. Umpamanya misalnya ada seseorang ingin musafir ke Bali misalnya. Nah, di Bali ini dia berniat musafir di sana selama 1 minggu atau 7 hari. Berarti begitu dia sampai ke Bali, dia sudah dihitung mukim. Maka berarti dia tidak boleh tidak berpuasa, harus berpuasa di Bali di sana. Kenapa? Karena dia berniat untuk tinggal di Bali tersebut 1 minggu. Nah, itu sudah lebih dari 4 hari. Ya, sudah lebih dari 4 hari bahkan itu. Nah, adapun kalau dia pergi ke Bali cuma 3 hari misalnya, 3 hari. Begitu dia sampai Bali, dia terus di Bali dia cuma 3 hari, niatnya 3 hari. Berarti kurang dari 4 hari, berarti dia masih dalam kategori musafir, maka bolehlah dia tidak berpuasa di 3 hari itu, karena dia masih dalam status musafir. Gitu. Wal afdal ayyasuma fi jami'i safari, tetapi lebih afdal adalah dia berpuasa pada seluruh musafirnya. Ya, karena sekarang kan musafir itu pakai pesawat, ya ringan lah, tidak terlalu berat seperti dulu. Maka lebih afdal dia musafir kalau memang tidak memberatkan. Illam yakunis shaum yashuqqu alaihi masyaqqatan, jika tiada ada puasa itu berat atasnya satu keberatan syadidatan yang sangat. Ya, itu wallahu a'lam bissawab.